Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke anak-anak, semoga anak-anakku tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pandemi Covid-19 ini akan segera dihilangkan, akan segera diangkat dan kita bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti biasa. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tema 1 ya, organ gerak hewan dan manusia. Kemudian subtemanya adalah organ gerak hewan pembelajaran ke-1. Kemarin Pak Nur sudah menyuruh kalian untuk mempelajari buku digital ya, halaman 3 sampai dengan halaman 7 ditambah LKS halaman 3 sampai halaman 4 atau 5. Oke, sebelumnya saya akan menerangkan dulu LKS-nya ya. Kalian buka LKS. LKS halaman 3 ya, ini ya halaman 3. Ya, pembelajaran 1 ini ada sebuah teks judulnya organ gerak. Anak-anak, dulu kalian di kelas 4, baik itu semester 1 atau semester 2, Pak Nur sudah menjelaskan tentang apa itu ide pokok ya. Masih ingat anak-anak apa itu ide pokok? Ada yang masih ingat? Apa? Ya, jadi ide pokok itu adalah kalimat utama. Jadi ide pokok adalah kalimat utama atau gagasan utama yang menjadi inti dalam suatu cerita. Nah, gagasan pokok atau ide pokok itu letaknya berada di mana kemarin dulu? Letaknya adalah berada di awal kalimat atau di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Oke, di sini ada bacaan organ gerak. Di sini ada berapa paragraf ya kira-kira? Ada yang tahu ini berapa paragraf? Ada 1? Bukan. Ini ada 2 paragraf. Nah, paragraf itu ditandai dengan apa? Ini kalimat yang menjorok ini ya. Bergerak sampai dengan ini pula. Ini adalah paragraf 1. Paragraf 2 adalah ini mulai hewan sampai dengan gerak. Nah, ini adalah sebuah kalimat, sebuah bacaan. Di sini kalian disuruh menentukan maksud dari bacaan tersebut ya. Misalkan di sini wujudin organ gerak, kita baca bersama ya. Saya baca satu dua kalimat. Bergerak merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak secara langsung maupun secara tidak langsung. Gerak pada makhluk hidup dapat menjadi dengan keseluruhan maupun sebagai anggota tubuh makhluk hidup dan seterusnya. Jadi kalian mungkin bisa menebak ya, pada paragraf 1 ini kalimat utamanya berada di mana? Berada di awal kalimat. Yaitu yang mana itu? Yaitu ini. Bergerak merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini adalah merupakan kalimat utama. Sedangkan yang maksudnya adalah ide pokok paragraf pertama. Sedangkan untuk kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai selesai ini namanya adalah kalimat penjelas. Apa namanya? Kalimat penjelas. Jadi kalimat utama itu adalah yang menjadi topik pembicaraan, letaknya berada di depan kalimat. Sedangkan kalimat kedua dan seterusnya disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang yang menjelaskan isi dari makna kalimat pertama. Itu namanya adalah kalimat pengembang. Kemudian untuk ini juga sama, hewan bergerak dengan menggunakan alat gerak khusus. Contohnya, Coleoptera bergerak dengan menggunakan tentakel. Pada vertebrata terdapat tulang sebagai alat gerak, dan seterusnya. Yang ini juga sama, untuk kalimat utamanya adalah di awal kalimat, yaitu ini.
Hewan bergerak dengan menggunakan alat gerak khusus. Ini koma. Ini koma ini bisa dilanjut juga boleh ya. Jadi kalimat utamanya hewan bergerak dengan menggunakan alat gerak khusus, atau hewan bergerak dengan menggunakan alat gerak khusus. Contohnya Coleoptera bergerak dengan menggunakan tentakel. Nah, itu ya. Oke, anak-anak, dari sini ada pertanyaan. Saya kira kalian masih ingat ya. Ini kan sudah pernah diajarkan di kelas 4 dahulu. Kalian tinggal mengulang-ulang kembali. Kemudian anak-anak, ini nanti ada LKS ini ya, halaman 3 dan halaman 4. Ini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini kalian isi keterangannya. Kalau benar diisi benar, kalau salah diisi salah. Misalkan nomor 1, hewan bergerak dengan menggunakan alat gerak sama seperti manusia. Nah, itu pernyataan ini benar apa salah menurut kalian? Kalau menurut kalian benar, kamu contreng yang benar. Kalau menurut kalian salah, contreng yang salah. Seperti itu cara ngisinya. Jadi ini adalah pernyataan benar atau salah. Itu. Oke, anak-anak ya, bisa dipahami ya. Oke, ini adalah tentang organ gerak. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang di buku digital ya. Nah, kita akan membaca sejenak ya. Nah, ini. Oh, bukan. Bentar. Nah, ini. Ini ada sebuah cerita. Di sini ada dua orang ya, dua manusia. Yang pertama adalah manusia dewasa, yang kedua adalah anak kecil. Berarti ini adalah orang tua dan anak. Yang anak ini ya, yang kecil ini atau warna kuning ini bertanya kepada bapak, "Pak, lucu ya, kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Kemudian ayahnya menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ gerakannya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci beserta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Kemudian si anak berpikir, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Anak-anak, dari percakapan singkat ini, kita bisa menebak atau bisa mengambil makna yang disampaikan dalam dialog ini adalah bahwa setiap makhluk hidup yang bernyawa itu pasti mengalami gerakan. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan. Cuma bedanya nanti ada gerakan itu yang kecil, atau gerakan yang lambat, atau gerakan yang cepat. Contoh di sini ada kelinci. Nah, kelinci ini bisa di dalam sangkar ini ya, dikurung dalam sangkar ini bisa berlari dari utara ke selatan, dari barat ke timur, kemudian dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ini karena memiliki apa, anak-anak? Memiliki anggota gerak, yaitu berupa apa? Kaki. Dan ya kakinya berapa? 4. Tidak punya tangan. Kalau manusia punya tangan dan punya kaki. Kalau tangannya digunakan untuk memegang suatu benda atau memindahkan suatu benda, kalau kaki digunakan untuk berjalan. Kalau tumbuhan bagaimana? Sama. Tumbuhan juga mengalami pergerakan. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian misalkan menanam buah atau menanam bunga ya. Yang tadinya bunga itu masih berupa biji atau berupa, bukan bunga ya, bunga apa? Misalkan adalah jagung itu ya. Biji jagung kamu taruh di atas tanah yang lembab, kemudian kamu siram dengan air, lama-lamaan dia akan terucuk, berkecambah, kemudian tumbuh jagung kecil berubah menjadi jagung dewasa. Itu mengalami apa? Pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu juga mengalami gerak. Jadi semua makhluk hidup itu pasti mengalami yang namanya gerak. Dan makhluk yang tidak hidup tidak akan bisa mengalami gerak. Contohnya apa? Contohnya adalah batu, tanah, air, dan sebagainya itu tidak bisa bergerak kecuali kalau ada yang menggerakkan. Siapa itu? Manusia. Itu ya. Nah, ini juga sama, ada sebuah paragraf
Di sini ada berapa paragraf anak-anak? Setiap paragraf ditambah dengan apa? Kalimat yang menjorok. Jadi ini ada berapa? Ada 1, ini ada 1, 2, ada 3. Ini ada 3, kemudian ditambah lagi 4, ada 5, ada 5 paragraf. Jadi ini adalah paragraf ini judulnya adalah organ gerak manusia dan hewan. Kalian nanti bisa pelajari ya. Kalian kan kemarin sudah saya suruh mendownload buku tema 1, saya suruh mempelajari halaman 3 sampai dengan halaman 7. Kalian bisa mempelajari organ gerak manusia dan hewan. Sekarang kita masuk pada contoh. Nah, ayo berlatih. Teks judul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Tahu ya kalimat pengembang tadi ya? Kalimat pengembang itu adalah kalimat penjelas atau kalimat kedua sampai kalimat terakhir setelah kalimat utama. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, titik. Ini namanya adalah ide pokok pertama. Kemudian dilanjutkan kalimat kedua. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi yang pertama ini namanya adalah, nah yang saya blok ini ya. Bentar. Yang saya blok ini namanya adalah kalimat utama atau ide pokok paragraf pertama. Sedangkan yang ini yang saya blok ini namanya adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Paragraf kedua juga sama, ini namanya adalah kalimat utama. Ya, terus yang ini adalah kalimat penjelas dan seterusnya. Nah, di sini ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Untuk sementara kali ini Pak Nur akan menjelaskan yang berada di awal paragraf dulu ya. Karena nanti untuk di tengah paragraf atau di akhir paragraf nanti akan kita pelajari pada pertemuan atau pada subtema selanjutnya. Nah, ini adalah contoh. Ide pokok paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kata elemen pengembang secara umum dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk di atas. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembangan dari masing-masing paragraf. Oke, anak-anak, ya. Ini ada contoh nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang Pak Nur sudah menjelaskan. Barangkali nanti ada pertanyaan ya. Kalian bisa menanyakan hal-hal yang belum jelas pada link deskripsi pertanyaan ya. Jadi nanti setelah materi ini Pak Nur akan memberikan 2 alamat ya. Yang pertama adalah alamat untuk mengisi absensi, yang kedua adalah alamat untuk mengisi tanya jawab. Jadi tanya jawabnya kalian kirim secara online. Sekarang adalah tugas ya. Tugas karena kita ini nggak bisa anak ya. Sebenarnya Pak Andro itu menginginkan pembelajarannya itu dengan menggunakan Zoom ya. Jadi kalian itu bisa live juga, tapi berhubung karena sesuatu hal yang jadinya kita tidak bisa online bareng. Kalau online bareng itu nanti minta pertanyaan lewat online ya. Nah, kalau seperti ini hanya berupa video record atau offline semi online, dan nanti sampai ngirimnya juga pertanyaannya juga nanti ada sesinya sendiri. Oke. Sekarang tugasnya adalah yang pertama. Kamu buka LKS halaman 3. Dan halaman 4 ya, halaman 3 dan halaman 4 kamu kerjakan ini. Yang ini halaman 3, berilah tanda contreng pada pernyataan yang benar dan salah. Ini kamu isi.
ya, 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian halaman 4 kamu kerjakan ini yang A, kemudian yang B, yang A dan yang B dikerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini juga tinggal memilih jawaban. Dan misalkan nomor 1, ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf, itu jawabannya apa? A, B, C, D, atau E. Kalian tinggal memindahkan, misalkan jawabannya A ya diisi A, B ya diisi B, C ya diisi C, dan seterusnya. Itu ya, itu yang LKS. Kemudian yang dari buku digital ya, kalian kerjakan halaman ini. Nah, ini berapa nih? Halaman 5 ini ya. Ini paragraf ini. Kalian disuruh menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Jadi kalau di sini sudah dikasih contoh paragraf 1 seperti ini. Nah, paragraf 1 ini ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini namanya adalah paragraf 1, kalimat utama, kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan pindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Sekarang kamu kerjakan yang paragraf 2. Paragraf 2 ini ide pokoknya apa? Terus kalimat pengembangnya apa? Untuk kalimat pengembang kamu tulis cukup 1 kalimat saja. Jangan banyak-banyak, nanti nggak muat ya. Jadi yang terpenting adalah ide pokoknya itu apa? Paragraf 2. Kalimat pengembang atau penjelasnya itu apa? Ini kamu isi salah satu saja. Terus lanjut paragraf 3, 4, dan 5. Itu ya. Terus tugas selanjutnya, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, artinya apa? Ini organ gerak ini yang saya blok ini adalah pikiran pokok atau ide pokok. Ya, ide pokok ada 5, itu ada 3, hanya 3 ya. Ini kasih contohnya. Ada 3 ide pokok. Ya, ide pokok ini nanti kamu kembangkan atau kamu tambahi dengan kalimat penjelas. Jadi istilah yang ngunus, kalian itu disuruh mengarang sebuah cerita yang diawali dengan kalimat utama. Misalkan organ gerak terdiri atas 2 macam. Misalkan seperti ini ya, Pak Nur membuat contoh, ini contoh saja. Nanti sampean kembangkan sendiri ya. Misalkan saya mengambil contoh ini, organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, ini ya. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Misalnya tangan dan kaki. Tangan digunakan untuk memegang benda, memegang benda. Sedangkan kaki digunakan untuk berjalan. Sebagai makhluk Tuhan, kita harus pandai bersyukur dan seterusnya. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi kalimat ini adalah kalimat utama, kemudian kalimat pengembangnya kamu karang sendiri. Paham ya? Oke. Selanjutnya, ayo diskusi ya. Diskusi ini kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Artinya apa? Kalian disuruh menjelaskan. Yang pertama, pengertian ide pokok bacaan itu apa? Tulis di sini hasil diskusi. Nah, sebenarnya ini kan diskusi dengan teman ya. Diskusi dengan teman, berhubung kalian ini melakukan pembelajaran online atau di masa COVID-19 yang dilarang kumpul-kumpul, maka nanti kalian bisa diskusi dengan kedua orang tuamu atau diskusi dengan saudaramu untuk mengerjakan soal halaman 7 ini ya. Jadi yang pertama, pengertian ide pokok bacaan itu apa? Kamu jelaskan di sini di kolom diskusi, hasil diskusi. Fungsi ide pokok itu apa? Jelaskan. Cara menentukan ide pokok itu apa? Jelaskan. Kemudian tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Kesimpulannya apa? Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan pada kolom ayo renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi, dinilai. Tuliskan hasil evaluasi penilaiannya pada kolom berikut. Untuk yang pembelajaran ini, ayo renungkan ini nggak usah dikerjakan dulu.
untuk tugas ayo renungkan ini sementara tidak usah dikerjakan dulu karena ini sifatnya adalah portofolio ya. Jadi nanti kita lewati dulu, kita kerjakan nanti saja. Oke anak-anak ya. Jadi itu yang harus kamu kerjakan. Jadi yang dikerjakan adalah yang pertama LKS halaman 3. Ini halaman 3 1 2 3 4 5 dan halaman 4 1 2 3 4 5. Yang ini A dan B. 3 dan A. Kemudian ditambah di buku digital tugasnya adalah yang ini halaman 5 ini. Dan ini ya. Mengisi paragraf ini ide pokok, kemudian halaman 6 ini, kemudian halaman 7 diskusi. Nah, yang halaman 8 tidak usah dikerjakan. Oke anak-anak, itu ya tugasnya ya. Dari nanti tugasnya dikerjakan setelah materi ini saya sampaikan, dan tugas dikumpulkan paling lambat itu besok sebelum jam 8. Saya ulang lagi, tugas dikumpulkan terakhir besok Selasa sebelum jam 8 pagi. Ya. Terus tugasnya anak-anak ini nanti tolong dikerjakan di buku tugas saja, jangan di kertas ya, dikerjakan di buku tugas. Kemudian tugasnya itu kamu foto seperti biasa, tapi motonya harus urut ya, urut dari atas ke bawah, jangan diacak-acak, harus urut sesuai dengan ini tadi. Difoto kemudian dikirim ke WA-nya Pak Nur, jangan di grup, nanti kalau di grup nanti ketindas, jadi dikirim ke WA-nya Pak Nur. Terus nanti ketika ngirim tolong dikasih nama ya, tolong dikasih nama. Jadi misalkan tugas pembelajaran 1 nama Syifa gitu ya, terus dikirim 1 2 3 4. Jadi jangan lupa dikasih nama. Oke anak-anak ya, saya tunggu besok hari Selasa jam 8 pagi. Kemudian jangan lupa anak-anak untuk mengisi absensi daftar hadir, terus mengisi soal tanya jawab untuk materi pembelajaran 1 ini, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya tidak usah diisi pertanyaannya. Dan untuk pembelajaran berikutnya nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan saya jawab. Oke anak-anak ya. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal itu. Jangan lupa tetap semangat, menjaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.